Di banyak diceritakan kisah Isra Mi'raj. Dikatakan bahwa diantaranya adalah ketika Nabi berangkat Isra Mi'raj adalah karena Allah ingin menghibur Nabi Muhammad SAW, karena belum lama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, walhamdulillah ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana wan nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaftahi babi rahmatillahi adada ma fil mila, salatan wa salaman daimaini di dawamul kilah. Usikum jami'ah wa nafsi bittaqwallah wa a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarana bittaqwa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bittaqullah fa innaha jima'u kullil khair. Shadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa balagha da'wah wa adal amanah wa nasal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Muttaqin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini Allah berikan kepada kita semuanya sehat walafiat, usia yang masih melekat di jasad kita. Alhamdulillah kita masih bisa menikmati semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Teristimewa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat digerakkannya langkah kaki kita hingga tiba di masjid yang mulia ini. InsyaAllah sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga semua amal ibadah, amal soleh telah kita lakukan Allah catat sebagai pahala, Allah jadikan sebagai ampunan dari dosa-dosa kita, dan semoga ketika wafat nanti Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa meninggikan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita sebagai umatnya senantiasa menyintainya, melakukan semua sunnah-sunnahnya, dan memperbanyak salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita sanjungkan pada beliau menjadikan beliau mengenali kita, dan yang terpenting adalah beliau mau mengakui kita sebagai umatnya, dan semoga kita semuanya kelak masuk surga dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa hari ini sudah masuk 1 Sya'ban. Maka kita disunahkan baca doa, Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadan. Perbanyak doa tersebut supaya kita insyaallah sampai di bulan Ramadan dengan selamat dan panjang umur. Amin. Hadirin rahimakumullah, tanggal 27 Rajab kemarin umat Islam memperingati Isra Mi'raj. Banyak diadakan di masjid peringatan Isra Mi'raj, yakni peristiwa yang sungguh sangat-sangat harus diyakini dengan keimanan yang tinggi, yakni ketika Nabi Muhammad SAW diundang secara langsung oleh Allah Ta'ala untuk menerima perintah sholat. Dalam Al-Quran disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayati innahu huwas samiul basir. Ayat ini sungguh sangat menakjubkan, karena disitu disebutkan bahwa Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa
dan dalam peristiwa Mi'raj hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Hadirin rahimakumullah, bukan maunya Nabi, tapi Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW pada malam hari, sehingga beliau setelah melewati peristiwa Isra, lalu beliau sampai pada peristiwa Mi'raj, yakni bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di banyak diceritakan kisah Isra Mi'raj, dikatakan bahwa diantaranya adalah ketika Nabi berangkat Isra Mi'raj adalah karena Allah ingin menghibur Nabi Muhammad SAW, karena belum lama ditinggalkan oleh orang tercintanya, yakni pamannya dan istri tercintanya. Hadirin rahimakumullah, namun Isra Mi'raj bukan sekedar karena Allah hanya ingin menghibur Nabi Muhammad SAW saja. Sebab Nabi tidak terlalu butuh hiburan itu, tapi Nabi lebih butuh diperhatikan Allah Ta'ala, dan Nabi lebih butuh untuk memikirkan umatnya. Hadirin rahimakumullah, maka dengan diundangnya Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha, yakni sebuah langit yang paling tinggi, yang disampaikan, yang dikatakan bahwa malaikat Jibril pun tidak mampu mencapainya, tetapi Nabi kita Muhammad SAW dapat datang di sana dan katakan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah sholat wajib. Hadirin rahimakumullah, benang merah dari peristiwa ini adalah betapa kita mendengar bahwa tadinya perintah sholat itu adalah 50 kali. Kita mungkin tahu pada saat Nabi Muhammad SAW turun dari langit, ketika sampai akan turun melewati 7 lapisan langit, dikatakan di sana, di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi dipertemukan dengan nabi-nabi terdahulu. Hadirin rahimakumullah, maka di antara pertemuan tersebut, ketika Nabi telah menerima perintah sholat, awalnya adalah 50 kali, ketika sampai di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, umatmu tidak akan kuat dengan 50 kali itu, kau naik lagi minta keringanan pada Allah Ta'ala. Sehingga singkat cerita, Nabi sampai 9 kali naik turun, sehingga akhirnya 50 kali itu menjadi 5 kali. Hadirin rahimakumullah, di dalam inti dari kisah ini betapa menunjukkan Allah sangat cinta betul pada Nabi Muhammad SAW, sampai Allah berkali-kali menerima permintaan Nabi untuk bertemu dengannya, dan Nabi Muhammad SAW berkali-kali merasakan kelezatan bertemu dengan Allah SWT, hingga sampai akhirnya permintaannya Allah kabulkan. Tidak ada Nabi yang lain yang mampu mendapatkan keistimewaan semacam itu, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika meminta berkali-kali, katakanlah 9 kali bertemu dengan Allah, dan 9 kali itu Allah menerimanya, dan bukan hanya menerimanya, Allah mengabulkan semua permintaannya, yakni dari 50 kali tadi menjadi 5 kali. Hadirin rahimakumullah, 5 kali itu pun ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa masih meminta lagi untuk naik lagi, gak kuat umatmu, tapi Nabi mengatakan, cukup ya Musa, aku sudah mampu, aku rasa 5 kali ini cukup untuk umatku, dan mudah-mudahan dengan 5 kali ini umatku akan lebih sering sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, itulah makna dari betapa cintanya Allah pada Nabi kita Muhammad SAW, satu-satunya manusia Nabi yang mampu ditemui atau menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, karena kan halnya sholat tadi, betapa pentingnya sholat itu, sehingga untuk menurunkan perintah itu Allah perlu-perlunya mengundang Nabi Muhammad SAW untuk menerima langsung perintahnya. Berbeda dengan perintah-perintah yang lain, cukup dengan wahyu, tapi ketika perintah sholat adalah perintah yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang dimana perintah itu adalah untuk dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad SAW.
Hadirin rahimakumullah, di antara pentingnya perihal salat tersebut, hal salat tersebut, pernah suatu saat ada umat Nabi Muhammad SAW yang merasa berat dengan salat. Lalu umat Nabi ini datang pada Nabi dengan satu permohonan, ya Nabi, bolehkah aku ini salatku semampuku? Bolehkah salat ini aku lakukan hanya kalau aku mampu dan kalau aku punya waktu? Sebab aku ini sibuk sekali ya Nabi. Aku seorang pedagang, sering keluar kota. Jadi untuk melaksanakan salat itu berat ya Nabi. Maka Nabi mengatakan, la khaira fid din, la salata lahu, kata Nabi. Tidak ada baiknya dalam satu agama, dalam Islam, kalau engkau tidak sholat. Apalagi kalau sholatmu itu hanya berdasarkan rasa malasmu. Ketika kau ingin sholat, sholat. Ketika ada waktu sholat, sholat. Tapi ketika tidak punya waktu, kau rasakan, maka sholat engkau tinggalkan. Kata Nabi, tidak ada baiknya agama. Lalu kalau seperti itu, kata Nabi, apa bedanya kau dengan orang-orang dengan agama yang lain? Sebab agama lain, sholatnya tidak ditentukan seperti sholatnya umat Islam. Hadirin rahimakumullah, agama lain itu hanya mengenal berdoa, tapi bukan sholat. Maka Islam menyempurnakan dengan sholat, yakni waktu yang ditentukan untuk menghadap pada Allah Ta'ala dan diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, muatan yang lain yang penting dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut adalah ketika Nabi oleh Allah Ta'ala selain dipertemukan dengan nabi-nabi terdahulu, Nabi pun juga dipertunjukkan dengan adanya surga dan neraka. Satu-satunya manusia yang kembali ke dunia yang mampu melihat surga dan neraka. Apa maksud Allah Ta'ala menunjukkan, mempertontonkan surga dan neraka kepada Nabi Muhammad SAW agar supaya Nabi bisa menceritakan kepada umatnya nanti. Hadirin rahimakumullah, Allah berkehendak barangkali untuk lewat Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa surga dan neraka itu ada, bukan sekedar dongeng, bukan sekedar untuk menakut-nakuti atau sekedar untuk memberikan satu imbalan yang baik pada orang yang berbuat baik, tapi surga dan neraka itu memang ada, sehingga ketika Nabi melihatnya secara langsung, maka Nabi nanti akan bisa menceritakan pada umatnya bahwa memang betul ada surga dan neraka dan Nabi telah sampai ke sana. Mengapa penting itu? Sebab di dalam tingkatan keyakinan dalam Al-Quran dikatakan ada 3 tingkatan. Pertama adalah ilmul yakin, yang kedua adalah ainul yakin, dan ketiga adalah hakul yakin. Maka Nabi Muhammad SAW dibuat oleh Allah Ta'ala pada tingkatan hakul yakin. Apa itu? Ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ilmul yakin itu adalah satu pengetahuan di mana seorang mengetahui tentang, katakanlah suatu tempat. Saya ingin mengambil ilustrasi contoh, kita mendengar ada kota namanya Mekah. Maka ketika orang belum sampai ke sana, hanya membayangkan Mekah itu seperti apa. Dia tahu bahwa betul di Arab sana ada kota namanya Mekah, betul di Mekah sana ada Masjidil Haram, betul di Mekah sana ada Ka'bah, tapi itu baru pengetahuan dia. Maka ketika dia kemudian mulai ditunjukkan kota Mekah, kebetulan zaman sekarang ada video, ada foto-foto, dia melihat dari video gambaran kota Mekah, dia melihat dari foto-foto gambaran kota Mekah, maka naik keyakinannya, ainul yakin. Setelah dia melihat, oh betul, memang ada Mekah, saya melihatnya dari video-video, dari foto-foto. Namun ketika akhirnya seorang itu mampu berangkat dan tiba di kota Mekah, katakanlah dia melakukan ibadah umroh atau haji, maka dia sampai di sana dan dia merasakan betul bagaimana kota Mekah. Maka sampailah dia pada tingkatan hakul yakin. Dan ketika dia pulang ke negaranya, pulang ke Indonesia, dia bisa cerita kepada keluarganya, pada kerabatnya bahwa dia telah datang di sana, dia telah bertawaf di Ka'bah, dia telah menjalankan semua rukun-rukun umroh dan hajinya di sana. Itu adalah hakul yakin. Hadirin rahimakumullah, maka ketika Nabi kita Muhammad SAW pulang dari Mi'raj, kemudian menceritakan kepada umatnya tentang keadaan surga dan neraka, maka yakinlah itu adalah hak
itu adalah benar, dan Nabi secara hakul yakin dibuat oleh Allah Ta'ala merasakan dan melihatnya secara langsung, dan kemudian untuk diceritakan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin Allah, maka dengan inti dari peristiwa Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan umat Islam semakin tebal keyakinannya, semakin teguh keimanannya, bahwa memang salat itu adalah wajib, dan surga dan neraka adalah hari akhir nanti, akhirat nanti adalah ada. Maka bila Anda termasuk umat Islam yang baik, yang taat, yang soleh, Anda akan nanti berada di surga sana. Namun bila Anda termasuk nanti umat Islam yang tidak mendapatkan ampunan Allah Ta'ala karena perbuatan buruk Anda, maka Anda akan berakhir di neraka nanti. Dan itu diceritakan Nabi Muhammad SAW betapa azab neraka itu sangat-sangat pedih, tidak akan terbayangkan. Tidak sampai hati ini khotib menyampaikan keadaan neraka, maka Anda bisa membacanya dari banyak cerita, dan Anda bisa mendengarkan dari para guru-guru. Terlalu sempit untuk diceritakan di mimbar khutbah Jumat ini. Hadirin Allah, yang jelas neraka adalah tempat yang paling mengerikan, yang kita tidak akan mampu dan tidak akan ingin ke sana. Karena itu, hadirin Allah, berbuat baiklah agar akhir Anda nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in wa khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Utsman wa Ali, Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaa'il qurbah wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udkhulu adinatkum fasallu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.